Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, dari video sebelumnya sama ya bajunya ya, karena langsung tag sih teman-teman. Karena ini akan membahas agak banyak, saya lama tidak bikin kita jawab-jawab pertanyaan kayak gini. Banyak banget pertanyaan yang masuk. Kali ini kita membahas tentang manajemen ya teman-teman. Habis dari manajemen nanti kita ke bidang teknik. Nah ini agak serius sih di sini, karena berhubungan dengan orang lain, maksudnya dengan kebiasaan begitu. Oke, ini pertanyaan yang sangat-sangat menggugah dari Risma Mahendra. Bang, bagaimana cara memperlakukan karyawan agar karyawan itu bisa seirama dengan kita? Oke, berarti Bapak Risma ini punya karyawan ya. Oke, mungkin saya sedikit, ini pertanyaan agak sedikit menggelitik bagi saya sih teman-teman, jadi saya jawab begitu ya. Di sesi kali ini satu pertanyaan ini aja sih, bagaimana cara kita merawat karyawan ya. Pertama, kita itu harus tahu antara hak dan kewajiban. Hak sebagai karyawan itu apa aja, terus kewajiban karyawan itu apa aja. Nah, kita sebagai orang yang mempekerjakan karyawan ya, kita juga tidak boleh semena-mena. Tidak boleh semena-mena dalam artian haknya kita harus penuhi, terus dia harus terpenuhi juga kewajiban-kewajibannya teman-teman. Dan juga kalau bisa itu apa yang menjadi kewajibannya itu kita detailkan, kita job desk-kan begitu. Jadi saat karyawan ini di rumah atau di luar pekerjaan, mereka itu biasanya membaca kayak gitu teman-teman, membaca bagaimana sih begini agar dianya sendiri bisa meningkatkan skillnya saat bekerja. Tetapi kalau kita tidak pernah memberikan job desk kepada mereka, bagaimana nih job-job yang akan dilakukan di kantor, maka mereka itu hanya menanti aja. Kayak mereka tuh juga tidak mempelajari di rumah bagaimana cara melatih skillnya untuk bekerja nanti bagaimana begitu. Ya walaupun mereka sudah punya background pendidikan di yang mereka kerjakan, tapi kalau kita mendetailkan jobnya, karena harus begini, ya nggak boleh begini, itu jelas begitu. Terus untuk itu kan secara haknya mereka ya itu harus jelas, kita memberikan mereka itu haknya jelas gitu ya. Kewajiban yang harus mereka laksanakan itu jelas. Terus haknya mereka itu apa? Nah, haknya mereka itu ya pertama mendapatkan gaji, tapi selain gaji itu kita harus memberikan kompensasi. Nah, kompensasi itu kalau di Wicapu Kreatif atau di kantor Wicapu Kreatif itu saya memberikan kompensasi itu ada dua, kompensasi secara finansial sama kompensasi secara bukan finansial. Nah, kalau kompensasi secara finansial itu tuh bisa gaji pokok, terus bonus, terus intensif. Bonus dan intensif itu beda. Kalau di saya tuh itu sebenarnya sama sih, cuman saya karena itu tuh pengambilannya atau penggunaannya itu beda, jadi ya saya sebutnya itu beda begitu. Kalau gaji ya emang gaji pokok mereka. Kalau bonus itu ibaratnya mereka melakukan pekerjaan itu bagus gitu secara pilihan, bonus lah kita bonus. Kalau intensif itu ibaratnya intensif itu kayak uang ini sih, kalau mereka kita kasih contohnya ya, saya anggap intensif itu seperti uang perjalanan gitu teman-teman. Mereka contohnya ini di luar job mereka, tapi nggak ada orang-orang yang benar bisa mengerjakan, ya udah kita kasih lebih, bahkan itu tuh lebih dari hampir 30% dari gajinya per hari, karena itu emang di luar jobnya dia. Jadi kalau di luar jobnya karyawan tersebut ya kita memberikannya besar gitu loh teman-teman, persentasenya besar begitu. Itu salah satunya. Terus kompensasi tidak langsung itu bisa berupa adanya fasilitas asuransi, terus dana pensiun, pelatihan, liburan kayak gitu. Kalau di Wicapu Kreatif ini itu kan ada BPJS Ketenagakerjaan, tapi kami juga bekerja sama dengan BNI Life. Jadi karyawan terproteksi dengan BNI Life. Ini bukan kita sebut merek ya, tapi kita apa adanya aja. Ini di Wicapu Kreatif ini menggunakan BNI Life, jadi kita bekerja sama dengan BNI Life untuk menjaga karyawan kita. Terus untuk asuransi, walaupun kami itu perusahaan swasta, tapi kita juga menyiapkan dana pensiun. Maksudnya bukan asuransi, dana pensiun. Dana pensiunnya ini juga kami bekerja sama dengan BNI Dana Pensiun begitu. Dari BNI Dana Pensiun tadi, jadi karyawan yang bekerja di sini itu nanti selama masih bekerja di sini ya nanti dana pensiunnya itu diambilkan dari kami. Tapi kalau udah nggak ada kerjasama dengan kami ya udah nanti mereka terserah mau di-cut atau bayar pribadi. Nah begitu. Itu kalau secara ininya asuransi.
Terus itu kan tadi kompensasi finansial ya teman-teman. Terus ada kompensasi bukan finansial. Pertama itu kebijakan organisasi. Pertama, kebijakan organisasi itu organisasi kita itu bagaimana. Nah, di Wicapo ini adalah organisasi yang sangat-sangat terbuka. Kami sangat-sangat menerima masukan, terutama ini tadi ada pertanyaan juga kita langsung jawab. Terus kita juga tidak hanya diberikan masukan, tapi kita juga kadang memberikan beberapa masukan ke beberapa rekan-rekan kayak gitu, terutama yang ada di area DIY begitu teman-teman. Karena kami berokar terutama di Sleman dan DIY. Ring pertama juga di Sleman dulu. Oke. Terus jika menerapkan sistem manajer yang menerapkan sistem kekeluargaan. Jadi saya pribadi itu menerapkan sistem kekeluargaan. Jadi ya karyawan itu bukan bagian orang lain, jadi kayak teman atau keluarga saya pribadi, keluarga saya sendiri gitu loh teman-teman. Tapi ya profesional, hak dan kewajiban harus jelas begitu. Terus untuk ada izin berbakti ke orang tua, nah ini kami ada tempat khusus atau poin khusus yaitu berbakti kepada orang tua, karena kebanyakan karyawan dari kita itu masih muda-muda teman-teman. Jadi kalau muda itu masih ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tua begitu. Nah biasanya kalau orang tua itu kan ada, mohon maaf, ada sakit terus mau diantar kemana gitu, asalkan izinnya jelas itu saya izinkan untuk pulang lebih awal. Tapi nanti kalau emang karyawan itu bisa dipercaya ya udah saya percaya. Tapi kalau emang nanti saya butuh meng-cross check, kadang kalian selfie dong sudah di mana gitu ya, bukti aja begitu. Tapi itu kalau dari jam kerja ya. Tapi kalau di luar jam kerja saya tidak pernah mencampur tangankan pekerjaan itu masuk di luar jam kerja begitu. Oke. Terus di luar jam kerja teman-teman itu boleh menggunakan fasilitas kantor, asalkan di luar jam kerja. Jadi boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kebutuhan pribadi di luar jam kerja. Itu salah satu yang kami terapkan kepada konsumen kami. Terus bisa main game juga, kan kami juga menyiapkan game. Tapi jarang sih teman-teman di sini yang suka main game, karena ya udah punya game di HP mereka masing-masing. Jadi komputer ada gamenya ya percuma, tapi dah siapkan sih begitu. Itu adalah beberapa hal yang kami lakukan untuk merawat konsumen. Mungkin dari Bapak Risma Mahendra ini pertanyaannya, jawabnya seperti itu ya Pak. Agak panjang sih satu pertanyaan tapi 7 menit. Intinya hak dan kewajiban karyawan harus jelas. Kita harus nguwongke, dalam bahasa Jawa atau wong Jawa itu biasanya kayak nguwongke, menghargai orang, mengorangkan orang begitu teman-teman. Jujur dan komunikasi harus diterapkan kepada konsumen kayak gitu ya. Jadi kalau bisa jangan membebani karyawan, contohnya sampai karyawan tombok, jangan. Kalau bisa jangan, karyawan jangan sampai bisa tombok, jangan sampai karyawan itu berkorban dana atau finansial untuk perusahaan, kecuali kalau perusahaan kita itu menerapkan penanaman modal yang bisa diikuti oleh karyawan, itu beda lagi. Tapi kalau karyawan yang tidak, atau perusahaan tidak menerapkan itu ya jangan sampai kalau karyawan itu uang pribadinya sampai keluar ke perusahaan, itu sangat-sangat tidak bagus gitu teman-teman. Terutama kan karyawan itu bekerja di kita ya salah satunya mencari penghasilan teman-teman, terutama kebutuhan finansialnya terpenuhi. Tapi kok perusahaan pakai dananya mereka, siapa tahu mereka tuh ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus mereka keluarkan, jadi mereka harus mengampet atau mereka nggak bisa itu. Jadi kan itu sifatnya jadi zolim gitu terhadap karyawan kita. Itu kita sebagai manajemen tuh zolim kepada karyawan-karyawan kita. Jadi kalau bisa kita harus menerapkan hak dan kewajibannya jelas, terus jujur dan komunikasi, dan sebagai manajer jangan zolim terhadap karyawan-karyawan kita ya gitu ya. Ya walaupun kadang karyawan itu aneh-aneh bagaimana ya, itu kadang kok gimana nah mereka itu hanya bergantung kepada kita, makanya mereka itu percaya kepada manajemen gitu loh. Kalau mereka tidak percaya pada manajemen, kenapa mereka ngerepotin kita atau kenapa mereka selalu minta bantuan kita? Nah itu kan kewajiban kita sebagai manajemen juga harus bisa mengayomi mereka begitu teman-teman, dan menerima masukan. Kita jangan kontra gitu, jangan kepala batu ya begitu ya. Kita harus menerima masukan dari bawah, dari karyawan-karyawan kita, karena ya karyawan-karyawan kita itu adalah bagian dari tubuh perusahaan ini. Jika ada yang sakit ya perusahaan ini sakit begitu. Oke, nguwongke ya. Jadi jawabannya sih intinya ya itu tadi, jangan diulang lagi, nanti tidak malah panjang lagi, ngulang lagi. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan dari Bapak Risma Mahendra yang sudah membuka apa yang selama ini saya keep di perusahaan Wicapo Kreatif. Jadi saya sampaikan di channel ini. Apabila ada masukan, kami sangat-sangat menerima masukan. Apabila ada konfrontasi dari luar yang
ingin menyanggah pertanyaan atau jawaban ini, monggo, saya sangat-sangat terbuka, atau kami di Wicapu Kreatif sangat-sangat terbuka. Atau bisa langsung japri saya di WA, WA-nya ada di kolom komentar di bawah keterangan di video ini. Terus nomor itu bisa Instagram juga, Instagram pribadi dan Instagram kantor juga bisa, atau ke Facebook bisa, ke TikTok bisa, kemana-mana aja bisa tanya. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bersyukur. Assalamualaikum.